Tiga gugusan gili atau pulau di Lombok menjadi pilihan wisatawan untuk menikmati wisata bawah airnya. Di Sentral Gili Trawangan, ragam fasilitas menyelam dapat dijumpai, baik untuk pemula ataupun yang sudah memiliki lisensi menyelam. Biasanya, waktu terbaik untuk penyelaman yaitu pagi hari saat gelombang dan arus masih tenang. Terdapat beberapa titik penyelaman di sekitaran Gili Trawangan, Gili Menu, dan Gili Air. Kali ini kami akan ke titik-titik lokasi tempat tinggal penyu. Sebelum penyelaman, kami melakukan briefing terlebih dahulu. Ada beberapa wisatawan asing dan lokal yang akan menyelam bersama kami. Sesudah menggunakan BCD dan perlengkapan menyelam lainnya, kami pun bersiap menyelam dengan cara backroll. Oke, 1, 2, 3, go! Saat penyelaman, kami berada di kedalaman sekitar 5 meter dan langsung melihat karang masif atau karang besar dan padat. Ikan yang kami jumpai didominasi oleh Sturgeon Meyer dengan ciri khas 4 garis hitam vertikal. Selanjutnya, kami melihat karang cenderung rusak atau mati. Namun, di sisi lain terdapat kerangka-rangkaian besi yang berbentuk rumah sebagai usaha rehabilitasi terumbu karang. Namun, sayangnya usaha tersebut banyak menemui kendala. Semakin ke dalam barulah kami melihat hamparan karang muda, seperti karang lunak dan karang bercabang. Di titik kedalaman 14 meter, lagi-lagi kami melihat struktur bangunan buatan manusia yang terbuat dari besi dan beton. Karena karang cenderung hancur, kami menilai bentuk bangunan tersebut dibuat sebagai rumah ikan dan tempat tumbuhnya terumbu karang. Tak jauh penyu hijau pun terlihat di dasar laut. Bagian tempurungnya terdapat 2 ikan remora yang menempel erat. Simbiosis mutualisme ini terlihat dari ikan remora yang menyantap remah-remah makanan dari penyu, serta parasit yang ada di bagian tempurung. Dapat disimpulkan, selama penyelaman di Gili Lombok, terumbu karang didominasi dari hard coral dan soft coral. Sedangkan ikannya didominasi ikan jenis Sturgeon Meyer dan ikan karang lainnya. Dan yang menariknya, kami melihat di salah satu penyu sudah di-tagging atau ditandai alat GPS pada tempurungnya. Alat tersebut akan membaca pergerakan penyu dan melihat perkembangan populasinya. Makanan penyu ketika di dalam laut ialah alga yang menempel di karang serta ubur-ubur. Tak jarang, penyu pun memakan plastik lunak karena dikira ubur-ubur. Hal tersebut yang menjadi salah satu faktor kematian penyu. Maka dari itu, sebagai orang yang bertanggung jawab dan cinta akan keberlangsungan biota laut, penyelam bisa nih membawa kantung saat menyelam. Jadi ketika melihat sampah di laut, dapat diambil dan dibawa ke darat untuk dibuang ke tempat sampah. Turtle Point menjadi lokasi yang menyenangkan untuk diselami. Penyu dapat berenang, berkeliling lautan hingga ribuan kilometer jaraknya. Penyu sebagian besar menghabiskan hidupnya di laut, naik ke permukaan untuk ambil nafas, serta ke darat untuk bertelur. Kan lihat banyak banget penyunya ya Pak. Tadi saya juga lihat ada yang berenang, pokoknya bisa dibilang bagus, banyak gitu. Itu tuh berarti memang sudah mulai kembali bagus ya Pak, kehidupan penyu di bawah laut Kayak sekarang sepertinya agak mulai lebih baik daripada yang sebelumnya. lebih baik lagi sekarang terlihat dari banyaknya penyu yang ada. Kemudian mereka juga tetap bertempat tinggal di sana.